Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang pangeran pecundang yang menyebabkan kerajaannya hancur dan kembali ke masa lalu untuk mengubah takdirnya. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Yuri Baryol yang telah menemukan warisan leluhurnya dan berjuang untuk mendapatkannya demi memiliki kekuatan yang lebih kuat dalam menghadapi kekaisaran di masa depan. Sementara itu Jared yang terkena dampak cahaya kristal saat berada di dalam gua warisan leluhur Baryol tiba-tiba saja membuka matanya di tempat yang berbeda. Dia kurang mengerti kenapa dirinya berada di aula latihan, pada jelas-jelas dirinya sedang bersama dengan tuan mudanya. Dikarenakan hal ini sangatlah aneh, maka dia mencoba menyentuh rambutnya, dan semuanya tidak terasa seperti mimpi. Namun dia merasakan ada sesuatu yang mengawasinya, dan dia pun meminta sosok itu untuk menunjukkan dirinya. Di detik itu juga dia mendengar suara langkah dan Jared segera berbalik untuk melihatnya. Alangkah terkejutnya dia saat menyaksikan sosok yang datang itu adalah versi dirinya sendiri. Bagaimanapun dia melihat sosok itu, maka mereka berdua tidak memiliki sedikit pun perbedaan. Akan tetapi ternyata tatapan maupun ekspresinya seketika berubah, dan Jared palsu mengatakan agar dia tidak melawan takdirnya. Si palsu ini mengetahui jika Jared bergabung sebagai prajurit kerajaan hanya agar bisa menjalani kehidupan yang nyaman. Untuk mencapai hal tersebut, maka dia harus menjauhi pangeran ketiga, dan semakin dia melawan takdirnya, maka dia juga akan menderita. Jared tidak memungkiri jika itulah niat sebenarnya dia bergabung dalam prajurit kerajaan. Seandainya itu dirinya yang dulu, maka dia pasti akan setuju dan meninggalkan pangeran ketiga, tapi sekarang berbeda. Di mana kehadiran pangeran ketiga telah membuat api dalam dirinya membara, dan perasaan ini jauh lebih menyenangkan. Dia pun tertawa karena si palsu di hadapannya takkan mengerti karena tidak memiliki hati manusia. Sekarang keduanya menghunuskan pedangnya, menunjukkan jika pertarungan ini takkan terhindarkan lagi. Si palsu menganggap pikiran Jared sudah sangat arogan hanya dikarenakan bertemu dengan seorang bocah. Maka dari itu dia sendiri yang akan menghentikannya demi menjaga mimpinya dahulu dengan hidup nyaman. Serangan pertama si palsu dapat dihindari oleh Jared dan kekuatan mereka berdua bahkan sama. Namun terdapat perbedaan tentang gaya bertarung mereka, di mana si palsu ini adalah versi saat Jared belum bertemu dengan pangeran ketiga. Jared dapat merasakan jika dirinya dahulu benar-benar sangatlah membosankan karena hanya berfokus pada pertahanan, tapi sekarang berbeda. Dia pasti akan bertambah kuat dan terus lebih kuat, agar cukup pantas berdiri di samping sang pangeran ketiga. Setelah bertukar serangan beberapa kali, akhirnya Jared berhasil menebasnya. Satu serangan itu membuat si palsu bertekuk lutut, dan hal aneh berikutnya mulai terjadi. Yang benar saja luka tebasan itu bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Kini si palsu itu menampakkan wujud aslinya dan mulai membesar. Siapa sangka dia adalah monster yang menirunya, dan sekarang pertarungan sesungguhnya telah dimulai. Tak ada alasan untuk ragu, dan Jared juga yakin jika tuan mudanya pasti sedang dalam pertempuran sengit. Maka dari itu dia memohon agar pangeran ketiga berhasil menaklukkan ujiannya dan mendapatkan warisan leluhurnya. Beralih ke dalam pertarungan Yuri melawan makhluk misterius yang mengajari bertarung.
Di sana Yuri benar-benar dalam keadaan buruk, bahkan area sekitarnya dipenuhi bekas tebasan menunjukkan betapa keras pertarungan yang dialaminya. Sosok ini juga tidak sungkan menyerangnya karena sang pewaris dari pendiri haruslah kuat. Ini adalah cara terbaik untuk membuktikan apakah bocah di hadapannya benar-benar pantas mewarisi segalanya. Tubuh Yuri seakan sudah mencapai batasnya, tapi dia tidak boleh menyerah hanya dengan ini. Dia sudah merasakan rasa sakit dari penyesalan masa lalu dan batasan di tubuhnya bukanlah apa-apa dan berapa kali pun dirinya akan terus bangkit lagi dan lagi. Dalam tebasannya kali ini dia membuat mana pedang yang hebat hingga memojokkan lawannya. Serangan itu sangatlah dahsyat hingga ledakan mana terlihat jelas di sana. Meski begitu sosok yang menjadi lawannya hanya berhasil dipukul mundur saja. Yuri tak tahu sudah berapa lama dirinya di tempat ini dan bertarung terus-menerus. Yuri tak pernah menduga ada cara seperti ini dalam metode mana bahkan lebih kuat dan mematikan. Pertarungan yang mempertaruhkan nyawanya ditambah teknik berpedang yang ditunjukkan oleh lawannya benar-benar membuatnya jauh lebih kuat. Sekarang dia mulai paham dan hanya butuh waktu saja untuk menyempurnakan semuanya. Di saat yang sama pedang yang digunakan oleh sosok yang memandunya mulai hancur. Kehancuran itu menandakan jika ujian ini sudah selesai dan Yuri telah berhasil melewatinya sekaligus mendapatkan pembelajaran. Sosok ini melambaikan tangannya menunjukkan jika Yuri adalah sosok yang selama ini sudah ditunggunya. Yuri pun tersenyum sambil mengucapkan terima kasih kepada leluhurnya karena telah menyiapkan semuanya. Setelah itu Yuri kembali ke tempat sebelumnya di mana dia sedang berada di dalam gua warisan leluhurnya. Dia juga dapat melihat kedua rekan yang bersamanya bertingkah aneh, menunjukkan jika mereka mengalami hal yang sama. Kemudian sang kesatria kematian mengklaim jika sang pangeran ketiga nampaknya sedang bermimpi indah. Dia memberitahu jika tadi itu adalah warisan dari Erik Bariol yang ditinggalkan untuk keturunannya. Di kehidupan sebelumnya Gunung Pedang ini dihancurkan oleh kekaisaran dan alasan itulah kenapa keluarga Bariol tidak ada yang pernah menemukannya. Lalu Yuri menanyakan apakah metode mana aneh ini digunakan oleh Erik Bariol di kehidupan sebelumnya. Namun sang kesatria kematian tidak membenarkannya karena metode tersebut adalah hasil dari penggabungan semua pencerahan yang didapatkan di penghujung hidupnya dan teknik yang dilihat Yuri adalah hasil dari pengembaraannya. Alasan kenapa tempat ini ditemukan menunjukkan jika kekuatan ini sudah diperlukan agar keluarga Bariol tidak musnah. Untuk membuka rahasia selanjutnya, maka Yuri sendirilah yang akan mencari tahu dan itu akan didapatkan seiring perkembangannya. Lalu Yuri menanyakan nama pedang yang sekarang di tangannya. Sang kesatria kematian menjawab jika pedang itu disebut pedang pemisah jiwa. Sekarang dia meminta Yuri untuk berlutut dan dia akan memberikan warisan pendahulunya. Yuri pun melakukannya dan sang kesatria kematian menyentuh kepalanya sambil menegaskan agar Yuri tidak pernah merasa takut pada musuhnya. Tak hanya itu dia juga harus mengikuti kata hatinya walau keputusan itu mengancam nyawanya. Lalu yang terakhir adalah Yuri yang harus memenuhi tugasnya sebagai seorang Bariol. Yang benar saja sang kesatria kematian malah mencengkram rambut Yuri dengan cukup kuat. Dia ingin agar Yuri mengingat baik-baik jika Bariol tidak pernah meninggalkan kehormatannya meski harus mati.
Itulah sumpah yang harus diikuti semua keturunan Baryol dan Yuri harus menjaganya. Keesokan harinya terlihat Enna yang meminta tuan mudanya untuk bangun. Dia yakin jika tuan mudanya pastinya masih capek karena kembali larut malam dan hal itu seharusnya tidak dilakukannya. Yuri tidak memungkiri itu dan setelah ke Gunung Pedang, maka malam harinya dia mengunjungi tempat catatan keluarga Baryol tersimpan. Di sana dia menemukan fakta jika sang pendiri mempunyai saudara kembar sekaligus orang yang meninggalkan kehormatannya dan menghilang begitu saja dalam catatan sejarah yang beredar secara umum. Maka dari itu Yuri yakin jika sosok itu pastinya adalah sang kesatria kematian dan dia juga adalah pemilik dari pedang yang ditemukannya. Kemudian pelayannya meminta agar tuan mudanya segera mengganti bajunya karena sang lord memanggilnya. Dia tidak tahu alasannya, tapi setelah sang lord bertemu dengan Hernando maka dia memanggilnya. Setelah dipikir-pikir Yuri teringat akan perkataan Hernando. Di mana saat perjalanan meninggalkan Gunung Pedang dia akan menderitanya kepada sang lord. Hanya saja Yuri malah bertanya balik apa Hernando benar-benar harus melakukannya. Sambil tertawa Hernando membenarkannya karena hal itu sudah sewajarnya. Dengan itu maka Yuri yakin jika Hernando telah mengatakan semuanya kepada ayahnya. Tanpa membuang waktu lagi Yuri datang memenuhi panggilan sang lord. Fiore menegaskan jika Hernando telah mengatakan semuanya di mana selain kabur dari istana secara diam-diam Yuri juga telah menemukan terowongan yang mengarah ke Gunung Pedang. Tapi ayahnya tetap bertanya apakah pedang yang dibawanya juga ditemukan di sana. Perhatian ayahnya sekarang sudah tertuju pada Yuri disebabkan akhir-akhir ini kabar tentangnya yang sudah berubah terus terdengar. Mulai dari pelayan pribadinya lalu dari Bernard maupun sang kepala penjaga dan sekarang Hernando. Siapa sangka ayahnya memegang kepalanya dan ingin mendengar alasan perubahan tersebut. Hanya saja Yuri terdiam untuk sesaat tanpa mengatakan apapun. Ayahnya lanjut menanyakan apakah Yuri tidak ingin mengatakannya hingga menunjukkan ekspresi seperti itu. Siapa sangka Yuri mulai menceritakan jika memiliki sebuah mimpi mengerikan bahkan telah melakukan dosa besar. Tapi ayahnya takkan berhenti di sini saja tanpa mengetahui mimpi apa yang dimaksudnya. Yuri tahu jika berbohong pada ayahnya adalah sesuatu yang cukup mustahil, tapi jika membalutinya dengan kenyataan yang dirasakannya maka ayahnya takkan menyadarinya. Yuri pun mengatakan jika dosa besar itu adalah kegagalannya melindungi Baryol sampai akhir hayatnya. Tepatnya di mimpi itu Baryol menghadapi perang besar yang banyak menelan korban jiwa dan sebagai pangeran ketiga maka dia berusaha menghentikannya dan gagal. Setelah gagal dia melarikan diri secara tidak terhormat dan menemui akhir yang sangat menyedihkan disertai penyesalan yang begitu dalam. Saat dirinya bangun dari mimpi itu kalung yang dirinya dapat dari ibunya sudah menghilang. Di saat yang bersamaan dia terpikirkan sesuatu di mana mimpi itu mungkin saja adalah peringatan dari ibunya. Sang Lord yang mendengar itu secara seksama penasaran siapa yang menghancurkan Baryol dalam mimpi tersebut. Namun bagi Yuri masih terlalu dini untuk menyebut kekaisaran pelakunya, ditambah masa depan mungkin saja berubah hingga kekaisaran tidak jadi menginvasi kerajaan Baryol. Maka dari itu dia hanya mengatakan jika orang-orang itu misterius dengan tentara yang banyak.
Ayahnya tak tahu apakah mimpi itu benar-benar adalah peringatan maupun bukan, tapi dia senang putranya telah berubah dan memikul beban di pundaknya sebagai sang pangeran ketiga. Sekarang ayahnya ingin melakukan sesuatu dan putranya harus membawa pedangnya. Fiore Barriol merupakan seorang jenius yang sudah memegang pedang sejak dia mulai bisa berjalan. Dia juga telah mendapatkan berbagai macam julukan dan mengukir namanya sebagai yang terhebat dalam seantero benua. Pada saat itu terdapat konsep 10 teratas yang terkuat di benua dan di antara mereka dinilai sebagai orang paling dekat dengan puncak kekuasaan jika menginginkannya, dan ayahnya salah satu dari sosok tersebut. Dengan kata lain, ayahnya dianggap sang master pedang terhebat di benua. Yuri merasa ini adalah pertama kalinya dia memasuki aula latihan milik ayahnya. Fiore yakin jika semua putranya memiliki bakat dalam berpedang, dan begitu pun dengan Yuri. Dengan nada rendah Yuri mengatakan jika dia yakin dirinya memiliki sedikit bakat tersebut. Ayahnya tersenyum mendengar itu dari seorang bocah yang dulunya hanya pembuat onar. Maka dari itu dia harus menunjukkan bakatnya dan sekarang harus mengangkat pedangnya. Sambil mengarah pedangnya ke arah putranya, Fiore ingin tahu apa yang dimaksud dengan bakat pedang. Apakah itu kekuatan maupun kecepatan dan refleks yang baik, serta insting yang luar biasa? Jika Yuri memiliki itu semua, apakah hal itu akan cukup membuatnya menjadi master pedang yang hebat? Dengan percaya diri ayahnya menegaskan jika bukan hal tersebut akan membuatnya menjadi tak terkalahkan. Yang paling penting dari semua itu adalah sesuatu untuk menekan seseorang sampai melebihi batasannya. Sesuatu yang melebihi dari sekedar bahaya maupun rasa tanggung jawab. Yuri dapat merasakan jika energi ayahnya telah berubah menjadi mencekam dan menakutkan. Hanya dengan bernapas saja di dekatnya terasa sangat sulit, seperti kematian sedang mengintainya. Lalu ayahnya kembali menyarungkan pedangnya dan menyebutkan jika ini disebut panggilan pedang layaknya sebuah takdir. Di kehidupan masa lalunya Yuri tidaklah ditakdirkan melalui jalan pedang, tapi sekarang akan berbeda. Di sela itu ayahnya menanyakan apakah putranya harus menggenggam pedang itu. Bisakah dia mendengar pedang itu memanggilnya bahkan ketika di saat kematiannya, dan apakah dia akan tetap menggenggamnya sampai mati? Lalu Yuri menggelengkan kepalanya karena dia tidaklah merasakan apapun. Setelah membuka matanya, pemandangan aneh mulai terlihat di mana puluhan mata memandangnya. Ini adalah kenangan buruk yang sangat disesali oleh Yuri menjelang kematiannya. Seperti bayangan semua orang yang memintanya kabur untuk bertahan. Hal itulah yang membuatnya kehilangan segalanya dan menjadi sang pangeran tak berguna. Hanya saja di sana Yuri tiba-tiba saja sangat panik dan bertanya-tanya kenapa kerajaannya terbakar. Di saat yang sama para prajurit kekaisaran telah menemukannya. Baginya ini terlalu nyata untuk disebut mimpi, dan apakah dia benar-benar kembali saat Barriol akan dihancurkan?